Hai, film ini mengisahkan tentang seorang wanita, Joanna. Joanna adalah korban tabrak lari setelah memusuhi pengemudi agresif yang menghentikannya di lalu lintas. Di permukaan dia tampak terguncang tetapi berhasil pergi tanpa cedera. Berniat untuk mengabaikannya bersama pasangannya Cecilia, sebuah video viral muncul secara online memaksanya untuk memproses acara tersebut. Dengan enggan, pasangan itu memasuki kehidupan pelakunya yang lain, suaminya yang terasing Kleiber dan putranya Maicon, seorang pembuat film pemula yang tertutup. Bagaimana akhir dari cerita ini? Mari kita lanjut. Suatu malam yang gerimis, Joanna melaju dengan tenang mengayunkan dengan sepedanya sambil headset di telinga. Dia hanya terus menggerakkan sepedanya dengan sedikit menghalangi jalan mobil di belakangnya. Mobil itu kemudian memaksa untuk melambung sepeda Joanna dengan kencang. Joanna memperhatikan bahwa pengendara itu tidak menghargainya, membuat Joanna mengejar mobil itu yang dikendarai oleh seorang wanita, Elena, dan putranya Maicon yang berada di dalam. Ketika Joanna bermaksud menegur Elena yang tidak memperdulikan panggilannya di luar kaca mobil, Elena melajukan mobilnya, membuat Joanna terangkat di dashboard mobil dan terseret mengikuti mobil itu hingga terlempar tidak jauh dari sana. Sementara Maicon mengambil kameranya dan merekam kejadian itu. Terlihat Joanna sangat terguncang, membuat sepedanya juga mengalami kerusakan di ban, tapi dia berdiri dan pergi ke tempat di mana dia bekerja. Di sana, sambil memulai pekerjaannya, tidak menyadari hidungnya mengeluarkan darah akibat kecelakaan tadi. Joanna kembali ke rumah di mana dia tinggal bersama teman kamarnya, Cecilia. Joanna mulai memeriksa di depan cermin yang tampak beberapa memar yang ada di tubuhnya dari kecelakaan itu. Keesokan harinya, Joanna kembali ke tempat di mana dia mengalami kecelakaan itu, melihat sepedanya yang dia titip akibat terjadi kerusakan. Joanna membawanya ke bengkel meminta pria di sana untuk memperbaiki sepedanya. Tidak lama kemudian, temannya mengirim link video yang ternyata video kecelakaan itu seseorang telah menguploadnya di media sosial. Cecilia dan Joanna segera pergi ke dokter untuk memeriksa kehamilan Joanna, dan hasil pemeriksaan itu menunjukkan kondisinya yang stabil. Keduanya juga pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian itu dan menunjukkan video yang telah diupload di hadapan polisi. Joanna juga memberikan plat nomor mobil tersebut karena malam itu dia sempat memotretnya dan polisi menemukan bahwa pemilik mobil itu adalah Kleiber da Silva. Namun Joanna mengatakan kalau malam itu dia melihat seorang wanita yang mengendarai mobilnya. Satu malam Kleiber mendatangi Joanna dan Cecilia, di mana Joanna meminta Kleiber untuk bertanggung jawab tentang kecelakaan itu. Namun Kleiber mengungkapkan bahwa dia dan istrinya yang telah menabrak Joanna telah bercerai dan Maicon yang telah mengupload video itu adalah putranya. Ketika Joanna meminta Kleiber untuk meminta istrinya agar bertanggung jawab, malah Kleiber yang meminta bantuan Joanna untuk membantunya menyelamatkan Maicon dari pengasuhan Elena. Karena Kleiber selama ini ingin mendaftarkan Maicon masuk di sekolah militer, tapi Elena mempengaruhi Maicon hingga Kleiber kesulitan membantu Maicon. Jadi Kleiber berencana akan menyewa pengacara untuk membawa Elena ke pengadilan dan meminta Joanna untuk membantu Kleiber bersaksi tentang kecelakaan itu agar Kleiber mendapat peluang membantu Maicon untuk pendidikan militernya. Keesokan harinya Joanna mulai memeriksa channel YouTube Maicon dari beberapa video unggahannya. Joanna kemudian mengikuti Maicon yang baru saja pulang sekolah dan melihatnya di taman sambil menggunakan kamera ponselnya untuk merekam. Di hari berikutnya Joanna bertemu dengan Kleiber dan Maicon, dan saat Kleiber memesan minuman, Joanna memperhatikan Maicon yang tidak banyak bicara. Lalu Joanna bertanya padanya apakah Kleiber sangat keras padanya ataukah Elena seperti itu. Namun tampak Maicon tidak memberikan jawabannya. Ketika Joanna memberitahu Maicon jika dia telah melihat video YouTube-nya, Maicon menjadi merespon dan menjawabnya, tapi tiba-tiba terhenti ketika Kleiber muncul. Sebelum pulang, Kleiber bertanya pada Joanna apakah dia akan membantunya di persidangan nanti dan memberikan surat persetujuan agar ditandatangani oleh Joanna. Tapi Joanna yang menjadi ragu tidak memastikan keputusannya untuk menandatangani surat itu karena ketika dia menyetujuinya, secara hukum dia akan memenangkan hak asuh Maicon terhadap Elena di pengadilan nanti. Tidak lama setelah itu, Elena dan Maicon muncul bertemu dengan Joanna di rumahnya. Elena mengungkapkan bahwa hari itu dia tidak bermaksud untuk menabrak Joanna, tapi karena dia terburu-buru dan Joanna menghalanginya. Akhirnya dia melaju dan tidak menyadari Joanna tengah berada di
di dashboard mobilnya. Saat kejadian itu juga Elena harus segera membawa Maicon ke IGD karena kepalanya terbentur di laci mobil. Setelah mengungkapkan semua itu, Elena memberitahu Joanna apakah dia akan ke pengadilan untuk mendukung Kleiber. Joanna jadi bingung karena dia sekarang tidak lagi diposisikan sebagai orang yang menjadi korban, malah dia harus berada di tengah-tengah masalah lain yang harus menentukan siapa di antara Kleiber dan Elena untuk memiliki hak asuh atas putra mereka Maicon. Namun Joanna meminta Elena agar dia hanya ingin berbicara dengan Maicon. Keesokan harinya Joanna bertemu Maicon di restoran. Di sana Joanna mencoba menarik informasi dari Maicon tentang apa yang terjadi dengannya dan kedua orang tuanya. Tapi ketika Joanna bertanya tentang rekaman videonya, Maicon menjawabnya bahwa dia hanya ingin meyakinkan apa itu benar-benar terjadi. Joanna menjawabnya bahwa dia berada di dalam video itu dan itu menjadi viral di media sosial. Namun Maicon membalasnya kalau kadang mata bisa menipumu, tidak semua yang kita lihat itu nyata, sama seperti beberapa hal yang ada yang tidak bisa kita lihat. Seperti hal-hal kecil yang tidak bisa kita lihat tapi faktanya mereka ada. Jadi siapa bilang apa yang kita lihat itu benar-benar ada? Lalu Joanna meminta Maicon untuk menumpahkan air di meja sambil dia merekamnya. Keduanya melanjutkan rekaman di pinggir sungai, namun dua orang pria datang mengancam mereka dan menarik ponsel Joanna. Setelah itu Joanna mengantarkan Maicon ke tempat Elena, di mana Elena mengungkapkan jika Kleiber melihat keanehan Maicon, jadi dia ingin Maicon masuk ke sekolah militer. Namun Elena menganggap itu omong kosong dan tidak ingin Maicon masuk sekolah militer karena merasa tidak cocok untuk Maicon. Elena mencoba membantu Maicon dan dia membalasnya dengan membuat video dan membuat hidup Elena menjadi sulit sekarang. Elena juga menganggap bahwa dengan cara itu sebenarnya Maicon ingin tinggal dengan ayahnya. Namun Joanna membantahnya bahwa Maicon tidak memberitahunya tentang pilihannya di mana. Lalu sebelum pergi, Elena bertanya lagi apakah Maicon mirip seperti Joanna. Beberapa hari kemudian, Joanna mendatangi rumah Maicon yang terkejut melihat Maicon telah memotong rambutnya. Di sana dia bergabung dengan mereka saat Maicon berulang tahun. Tampak juga Kleiber ada bersama mereka saat makan bersama. Ketika mereka menawarkan Joanna untuk sebuah minuman, dia menolaknya dan mengungkapkan kalau dia sementara sedang mengandung. Hal itu mengejutkan Elena dan keluarganya. Setelah pesta usai, Joanna memberikan hadiah untuk Maicon, sebuah kamera baru yang dia belikan. Dan saat di kamar, Maicon mengungkapkan bahwa kedua orang tuanya terus bertengkar dan kali ini masalah mereka makin rumit. Maicon kemudian meminta agar dia yang merekam Joanna. Lalu Maicon bertanya apakah Joanna memiliki bayi laki-laki dan siapa kekasih Joanna. Joanna menjawabnya Cecilia. Maicon membalasnya kalau Joanna bisa mengadopsinya, apalagi dia bisa memiliki dua ibu. Singgungan itu membuat Joanna akhirnya pergi, tapi Elena menghentikannya dan memberikan tumpangan untuk Joanna. Sementara dalam perjalanan, Elena terus bertanya kemana dia menurunkan Joanna, tapi Joanna hanya terdiam dan mengeluarkan air matanya. Tampaknya dia sangat bersedih. Setelah di perhentian, Elena menegaskan bahwa Joanna harus mengakhiri ini karena terus mengejar Maicon, mendatangi rumah, bermain game bersama masalah mereka. Elena menganggap bahwa Joanna tidak lebih baik dari mereka dan menegaskan pada Joanna untuk keluar dari kehidupan Maicon dan keluarganya, lalu menyuruhnya untuk keluar juga dari mobilnya. Joanna yang terus bersedih akhirnya memeluk Elena sebagai permintaan maafnya. Bagaimana menurut Anda? Apakah kita sering bermain game di dalam masalah orang lain? Tuliskan komentar di bawah. Terima kasih dan sampai jumpa.